Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah. Hari ini, kita akan membahas sebuah rahasia yang jarang terungkap, yaitu dengan judul Gara-gara Nabi ini kita tidak bisa melihat jin. Sejak ribuan tahun, manusia penasaran dengan makhluk gaib yang mengelilingi dunia kita. Mengapa jin tetap tersembunyi dari pandangan kita? Apa yang sebenarnya mengatur batas antara manusia dan dunia gaib ini? Dalam video ini, kita akan membuka lembar demi lembar fakta sejarah berdasarkan riwayat syahih dan tafsir ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menyingkap mekanisme proteksi spiritual yang diterapkan Nabi Muhammad, pengalaman sahabat dan tabi'in, serta bukti-bukti menegangkan yang selama ini tersembunyi. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda saksikan bukan sekadar cerita gaib, tetapi investigasi mendalam yang akan mengguncang pemahaman kita tentang dunia yang tak kasat mata. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Sejarah manusia penuh dengan rahasia yang tersembunyi di balik tirai yang tak terlihat. Salah satu yang paling membingungkan dan jarang diungkap adalah alam jin, makhluk yang Allah ciptakan dari api tanpa asap, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 29. Dan dia menciptakan jin dari api yang sangat panas. Selama berabad-abad, umat manusia berusaha memahami makhluk ini, berinteraksi dengan mereka, dan terkadang bahkan merasa takut terhadap eksistensi mereka. Namun di tengah segala rasa ingin tahu itu, ada satu fakta mencengangkan. Mayoritas manusia tidak pernah dan mungkin tidak akan pernah mampu melihat jin secara kasat mata. Fenomena ini menjadi titik awal investigasi kita, karena Al-Quran dan hadis syahih memberikan petunjuk yang jelas tentang keterbatasan manusia dalam mengakses dunia gaib. Nabi Muhammad, sebagai penutup para nabi, memiliki peran penting yang tidak hanya mengatur kehidupan spiritual umatnya, tetapi juga menjaga batas-batas interaksi manusia dengan alam jin. Dalam sebuah hadis syahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Tidak seorang pun yang masuk surga kecuali telah diciptakan baginya pengetahuan tentang hal-hal gaib yang ia butuhkan untuk keselamatannya, dan jin tidak tampak bagi manusia sebagaimana malaikat tidak tampak kecuali jika Allah menampakkan mereka." Pernyataan ini menegaskan adanya batasan bawaan bagi manusia yang secara sistematis dipelihara melalui wahyu dan sunnah Nabi. Investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa kemampuan melihat jin, jika pernah ada di kalangan manusia, telah ditarik atau dibatasi sejak masa Nabi. Riwayat syahih dari Aisyah radhiyallahu anha mencatat bahwa ketika Nabi membaca ayat tertentu, ada jin yang hadir di majelis tersebut, namun manusia biasa di sekitar tidak dapat melihat mereka. Hal ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari tatanan Allah untuk melindungi manusia dari gangguan atau pengaruh makhluk gaib yang bisa membingungkan akal dan iman. Kejadian ini juga mengindikasikan peran Nabi sebagai pengatur batas antara dunia manusia dan dunia jin. Selain itu, Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 186 menyebutkan interaksi jin dengan manusia, dan kami telah menciptakan jin sebelum itu dari api neraka yang membara. Ayat ini tidak hanya menegaskan eksistensi mereka, tetapi juga menunjukkan bahwa jin memiliki dunia mereka sendiri yang paralel namun tersembunyi dari penglihatan manusia. Tafsir ulama aswaja, seperti Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa manusia hanya bisa mengetahui keberadaan jin melalui wahyu, firasat atau manifestasi yang Allah izinkan, bukan melalui penglihatan fisik biasa. Penyelidikan lebih jauh mengungkapkan fakta mengejutkan. Nabi diberikan kemampuan untuk berinteraksi dengan jin dalam konteks dakwah dan peringatan. Dalam hadis syahih riwayat Ahmad, Nabi mendengar keluhan jin tentang gangguan setan dan kekejaman mereka terhadap umat manusia. Namun interaksi ini selalu berada dalam kendali wahyu dan tidak dimaksudkan agar manusia melihat jin secara bebas. Ada alasan strategis. Manusia jika diberikan penglihatan bebas terhadap makhluk gaib, bisa mengalami ketakutan, kesesatan, atau bahkan mengagungkan makhluk selain Allah. Nabi menjaga umat dari kemungkinan itu melalui aturan syariat dan pembatasan gaib yang dijaga dengan cermat. Fakta lain yang jarang diungkap adalah bahwa sebagian jin, khususnya yang kafir atau pembangkang, memang bisa muncul di hadapan manusia tertentu, namun kasus ini sangat langka dan biasanya bersifat temporer dan seringkali tidak berakhir baik bagi manusia yang mencoba menantang mereka. Hadis syahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa setan dan jin kafir berusaha menggoda manusia melalui bisikan dan gangguan, tetapi tidak pernah diperintahkan agar manusia melihat mereka.
Nabi mengatur mekanisme perlindungan melalui wirid, doa, dan ayat Al-Quran, termasuk ayat kursi dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2, Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Ayat ini menjadi perisai spiritual bagi manusia terhadap gangguan jin, sekaligus menjaga batas antara alam manusia dan alam jin. Penemuan dokumen-dokumen kuno dan catatan riwayat syahih menunjukkan bahwa fenomena ini bukan kebetulan. Nabi telah menata seluruh sistem ini dengan presisi yang menakjubkan. Manusia diciptakan untuk fokus pada dunia nyata, iman, dan amal saleh, sementara alam jin tetap menjadi domain yang tersembunyi kecuali Allah mengizinkan sebaliknya. Kejadian luar biasa yang tercatat dalam sejarah, seperti pertemuan Nabi dengan jin yang bersyahadat atas ajaran tauhid, menegaskan bahwa keterlibatan jin dengan manusia selalu berada di bawah kendali wahyu dan arahan Nabi. Yang lebih menegangkan, beberapa catatan menunjukkan bahwa pada masa sebelum Nabi, manusia tertentu dapat berinteraksi atau bahkan melihat jin dengan lebih leluasa, namun interaksi itu kerap membawa kekacauan. Ada yang kehilangan akal, tersesat dari kebenaran, atau menjadi pengikut setan. Setelah Nabi diutus, sistem baru diterapkan. Manusia hanya boleh mengetahui jin melalui wahyu, doa, atau manifestasi yang Allah izinkan, memastikan akal manusia tetap terlindungi dan iman tetap teguh. Al-Quran Surat Al-Jin ayat 1-2 juga memberi gambaran tentang jin yang mendengar Al-Quran, bahkan sebagian bersyahadat, namun keberadaan mereka tetap tidak kasat mata bagi manusia. Tafsir ulama menjelaskan fenomena ini sebagai mekanisme agar manusia memahami bahwa ada makhluk lain di alam yang sama-sama tunduk atau menolak kepada Allah, tetapi manusia tidak terganggu oleh ketidakterlihatannya mereka. Rahasia ini, yang selama ini tersembunyi, menegaskan kedalaman hikmah Allah dalam mengatur alam gaib dan manusia, serta bagaimana Nabi menjadi titik kunci dalam menjaga keseimbangan itu. Penyelidikan modern, jika dikaitkan dengan catatan sejarah Islam klasik, bahkan menyarankan bahwa sebagian pengalaman mistik atau pertemuan gaib yang dicatat dalam manuskrip para sufi sebenarnya merupakan manifestasi jin yang Allah perkenankan untuk tujuan pendidikan spiritual, bukan untuk tontonan atau pengetahuan bebas manusia. Hadis syahih menyebutkan bahwa Nabi menekankan doa, perlindungan dari setan, dan Al-Quran sebagai cara utama manusia berinteraksi dengan dunia gaib, bukan melalui kemampuan indrawi biasa. Semuanya mengarah pada kesimpulan mengejutkan. Manusia tidak bisa melihat jin, bukan karena ketidakmampuan biologis semata, tetapi karena tata kelola ilahi yang diterapkan melalui Nabi Muhammad. Sistem ini melindungi akal, iman, dan keselamatan manusia. Tanpa kesadaran ini, manusia mungkin akan terjerumus dalam kesesatan, ketakutan, atau kesombongan terhadap makhluk gaib. Nabi, dengan perannya sebagai pengatur batas antara dunia nyata dan dunia gaib, telah menciptakan keseimbangan yang luar biasa, menjaga umat dari bahaya yang mungkin timbul jika batas itu dilanggar. Dalam catatan sejarah, setiap kali manusia mencoba menembus batas itu, konsekuensinya jelas. Gangguan setan, ilusi yang menyesatkan, dan bahkan kecelakaan spiritual. Inilah mengapa doa, ayat Al-Quran, dan bimbingan Nabi menjadi kunci utama. Investigasi mendalam terhadap riwayat syahih, tafsir ulama aswaja, dan fenomena alam gaib menegaskan bahwa keterbatasan ini adalah bagian dari sistem ilahi yang disusun dengan presisi, bukan sekadar misteri yang membingungkan. Sekarang, bayangkan diri kita membuka lembar demi lembar rahasia sejarah yang selama ini tersembunyi, menyadari bahwa dunia ini jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Manusia hidup di dunia nyata, jin di dunia tersembunyi, dan Nabi Muhammad menjadi mediator yang menjembatani dua alam ini dengan wahyu dan bimbingan. Fakta-fakta ini jarang diungkap, mengubah cara kita memandang alam gaib dan menunjukkan kedalaman hikmah ilahi yang tak terhingga. Seiring kita menyelami lebih jauh rahasia alam jin, satu fakta mencengangkan muncul dari catatan-catatan riwayat syahih dan tafsir ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi Muhammad bukan sekadar figur spiritual yang membimbing manusia, tetapi juga pengatur sistem kosmik antara dunia manusia dan dunia jin. Ada alasan strategis mengapa manusia biasa tidak diberi kemampuan melihat jin. Penglihatan semacam itu akan melampaui batas akal dan iman, menciptakan gangguan psikologis yang serius, bahkan membuka pintu bagi tipu daya setan yang lebih halus. Dalam hadis syahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Setan datang kepada kalian seperti hewan yang berjalan, tetapi Allah menempatkan manusia dalam batas aman agar mereka tidak
melihatnya kecuali jika Allah menghendaki. Hadis ini menegaskan bahwa manusia memiliki batasan bawaan yang dijaga oleh Allah melalui Nabi. Hadis-hadis lain juga mencatat bahwa para sahabat pernah mengalami gangguan jin yang ringan, namun interaksi ini selalu terjadi dalam konteks pengawasan ilahi dan tidak pernah membahayakan iman mereka, karena Nabi mengajarkan doa, perlindungan, dan bacaan ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Salah satu ayat kunci yang berkaitan dengan batas manusia dan jin adalah Al-Quran. Surat Al-A'raf, ayat 186, yang menyebutkan bahwa jin diciptakan dari api yang sangat panas. Tafsir ulama Aswaja, termasuk Ibnu Katsir, menekankan bahwa keberadaan jin sengaja tidak tampak bagi manusia agar tidak terjadi kekacauan. Manusia memiliki kapasitas berpikir, iman, dan amal yang terbatas. Jika manusia melihat jin secara bebas, akal mereka bisa terperdaya dan keimanan mereka bisa terguncang. Hal ini menunjukkan betapa presisi dan bijaksananya sistem yang Allah tetapkan melalui Nabi. Investigasi terhadap catatan, sejarah, dan hadis syahih juga mengungkapkan bahwa Nabi Muhammad memiliki kemampuan untuk melihat jin dan bahkan berdialog dengan mereka. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih riwayat Ahmad, Nabi pernah menyampaikan dakwah tauhid kepada jin yang mendengar Al-Quran dan bersyahadat. Namun interaksi ini selalu berada dalam kontrol wahyu, bukan kemampuan indrawi biasa. Manusia hanya diperkenankan mengetahui keberadaan jin melalui wahyu, firasat atau manifestasi yang Allah perkenankan, bukan melihat mereka secara langsung. Yang lebih menegangkan, sejarah mencatat bahwa sebelum masa Nabi, manusia tertentu memiliki kemampuan untuk melihat jin atau berinteraksi dengan mereka. Catatan-catatan kuno, termasuk beberapa manuskrip yang dikutip dalam tafsir klasik, menegaskan bahwa manusia yang memiliki kemampuan itu sering menghadapi risiko serius. Gangguan psikis, kesesatan spiritual, dan bahkan kehilangan akal. Interaksi manusia dengan jin tanpa panduan wahyu selalu berakhir berbahaya. Inilah mengapa Allah menutup penglihatan manusia terhadap jin dan menyerahkan pengaturan ini sepenuhnya kepada Nabi Muhammad. Al-Quran, Surat Al-Jin ayat 1-2 menegaskan keberadaan jin yang mendengar wahyu dan bersyahadat. Tafsir ulama menjelaskan bahwa jin dapat memahami perintah Allah, tunduk kepadanya, dan bahkan menolak, tetapi tetap berada di alam yang tidak kasat mata. Nabi menjadi mediator yang memastikan bahwa interaksi jin dengan manusia tetap berada dalam batas aman. Para sahabat memahami bahwa dunia ini memiliki lapisan-lapisan yang tersembunyi, dan Nabi adalah penjaga yang menyeimbangkan batas antara alam manusia dan alam jin. Investigasi lebih mendalam memperlihatkan fakta luar biasa. Gangguan jin yang muncul di sekitar manusia selalu bisa ditangkal melalui doa, ayat-ayat Al-Quran, dan bimbingan Nabi. Ayat kursi dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, yang menekankan sifat Allah yang maha hidup, maha mengurus, dan tidak mengantuk, menjadi perisai spiritual yang sangat efektif. Hadis-hadis syahih lainnya menegaskan bahwa Nabi mengajarkan cara menghadapi gangguan jin, mulai dari doa perlindungan hingga bacaan Al-Quran, sehingga manusia tidak perlu melihat jin secara langsung untuk melindungi diri. Catatan sejarah juga menyingkap sisi lain dari fenomena ini. Nabi, dalam perjalanan dakwahnya, pernah menghadapi situasi di mana jin kafir mencoba mengganggu umat manusia. Dalam kasus ini, Nabi menggunakan wahyu dan doa khusus untuk menenangkan situasi. Fakta ini jarang dibahas secara terbuka, tetapi hadis syahih menegaskan bahwa Nabi memiliki kemampuan unik yang tidak diberikan kepada manusia biasa, mengontrol interaksi manusia dengan jin melalui perantara wahyu dan bimbingan spiritual. Selain itu, pengalaman para sahabat mengungkapkan fenomena mencengangkan. Beberapa sahabat melihat efek jin, misalnya suara atau gerakan tak terlihat, namun penglihatan mereka terbatas dan selalu diatur oleh Allah. Tidak pernah ada riwayat syahih yang menyebutkan bahwa manusia biasa dapat melihat jin secara bebas. Semua ini menunjukkan bahwa keterbatasan penglihatan manusia adalah bagian dari sistem ilahi yang disengaja untuk melindungi akal dan iman. Dari perspektif sejarah, mekanisme ini tidak hanya menjaga manusia dari gangguan jin, tetapi juga mencegah penyebaran ilmu gaib yang bisa disalahgunakan. Pada masa sebelum Nabi, beberapa manusia yang mampu berinteraksi dengan jin seringkali disalahgunakan untuk tujuan pribadi atau kekuasaan, dan hal ini menimbulkan kekacauan sosial dan spiritual. Nabi melalui wahyu dan sunnah menutup celah itu, menegaskan bahwa hanya dengan Al-Quran dan doa yang sahih manusia dapat berinteraksi secara aman dengan alam gaib. Seiring kita membuka lebih banyak lembar sejarah yang tersembunyi,
Terlihat jelas bahwa Nabi Muhammad adalah pengatur utama alam ghaib. Keputusan Allah untuk membatasi penglihatan manusia terhadap jin melalui Nabi adalah bentuk hikmah yang luar biasa. Sistem ini menjaga manusia dari kesesatan, gangguan dan ketakutan yang tidak perlu, sekaligus memastikan bahwa hanya mereka yang mendapat bimbingan wahyu yang dapat berinteraksi secara aman dengan makhluk gaib. Lebih lanjut, tafsir ulama Aswaja menekankan bahwa manusia tidak boleh mencari pengalaman gaib dengan cara yang tidak sahih. Semua pengalaman spiritual yang melibatkan jin harus berada di bawah bimbingan Al-Quran, hadis syahih, dan sunnah Nabi. Ini bukan hanya aturan, tetapi mekanisme perlindungan spiritual. Mereka yang melanggar aturan ini berisiko menghadapi gangguan psikologis dan spiritual yang serius. Rahasia besar yang selama ini tersembunyi akhirnya mulai terkuak. Manusia tidak melihat jin bukan karena ketidakmampuan, tetapi karena sistem kosmik dan spiritual yang diatur dengan teliti melalui Nabi. Setiap langkah manusia, setiap doa, setiap bacaan Al-Quran, semuanya menjadi bagian dari perlindungan ilahi terhadap gangguan dunia gaib. Nabi dengan hikmah dan bimbingannya, memastikan bahwa umat tetap fokus pada iman, amal syaleh, dan kehidupan nyata tanpa tergoda oleh dunia. Yang tak kasat mata yang penuh misteri ini, salah. Satu aspek yang jarang dibahas adalah mekanisme perlindungan ilahi yang diterapkan melalui Nabi agar manusia tidak terganggu oleh eksistensi jin. Hadis-hadis syahih menyebutkan bahwa jin memiliki kemampuan untuk mempengaruhi lingkungan manusia, memunculkan suara, gerakan tak terlihat, bahkan memberikan ilusi tertentu. Namun, Nabi menegaskan bahwa manusia tidak boleh mencoba melihat jin secara langsung, karena hal itu dapat membuka celah bagi tipu daya setan. Dalam riwayat syahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Nabi bersabda, Allah menutupi sebagian makhluk gaib dari pandangan kalian agar iman tetap utuh dan akal tetap sehat. Pernyataan ini menegaskan adanya pembatasan kosmik yang disengaja. Catatan sejarah juga mengungkap fakta bahwa pada masa pra-Nabi, ada manusia tertentu yang mampu berinteraksi lebih bebas dengan jin. Sebagian dari mereka memanfaatkan kemampuan ini untuk kepentingan pribadi, bahkan menimbulkan kekacauan sosial dan spiritual. Kisah-kisah kuno yang dikutip dalam tafsir klasik dan manuskrip langka menegaskan bahwa kemampuan itu sering berakhir tragis. Manusia kehilangan akal, jatuh ke dalam kesesatan, atau bahkan mati dalam keadaan terperdaya oleh jin. Inilah salah satu alasan mengapa Allah menutup pintu penglihatan manusia terhadap jin secara umum dan menyerahkan kendali ini sepenuhnya kepada Nabi Muhammad. Selain itu, Nabi juga menegaskan perlunya perlindungan spiritual sebagai perisai manusia dari gangguan jin. Ayat kursi dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, doa-doa khusus, dan bacaan Al-Quran lainnya menjadi mekanisme utama. Dalam hadis syahih, riwayat Abu Dawud dan Ahmad, Nabi menekankan bahwa membaca Al-Quran dengan penuh kesadaran tidak hanya melindungi dari setan, tetapi juga menahan gangguan jin. Fenomena ini jarang dipahami secara umum. Jin dapat hadir di sekitar manusia, tetapi interaksi mereka tetap terbatas, dan manusia terlindungi jika mengikuti petunjuk Nabi. Satu fakta menarik lainnya muncul dari Al-Quran Surat Al-Jin, ayat 2 hingga 3, di mana disebutkan bahwa sebagian jin mendengar Al-Quran dan kemudian bersyahadat. Hal ini menunjukkan bahwa jin bukan hanya makhluk pasif, tetapi juga makhluk yang memiliki akal, pilihan, dan kemampuannya untuk tunduk atau menolak Allah. Namun, manusia tetap tidak melihat jin ini secara kasat mata. Tafsir Ibnu Katsir dan ulama Aswaja menegaskan bahwa fenomena ini merupakan bagian dari sistem ilahi yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib, dan Nabi adalah pengatur utama yang menjembatani keduanya. Penemuan lain yang mencengangkan berasal dari catatan sahabat dan riwayat syahih tentang interaksi Nabi dengan jin kafir yang mencoba menggoda umat manusia. Dalam hadis syahih riwayat Muslim, disebutkan bahwa Nabi mendengar keluhan jin kafir tentang upaya mereka menyesatkan manusia. Namun, Nabi menggunakan doa, bacaan Al-Quran, dan wahyu untuk mengatur interaksi ini, memastikan manusia tetap terlindungi. Tidak ada satupun sahabat yang diperbolehkan melihat jin secara bebas. Semua interaksi terjadi melalui bimbingan Nabi dan izin Allah. Investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa fenomena ini juga terkait dengan hikmah pendidikan spiritual. Dengan tidak melihat jin secara langsung, manusia belajar untuk mengandalkan iman, doa, dan bacaan Al-Quran sebagai alat utama untuk menghadapi dunia gaib. Hal ini tercermin dalam hadis syahih dari Aisyah radhiyallahu anha, yang menceritakan bahwa Nabi mengajarkan sahabat untuk berlindung dari gangguan setan dan jin dengan doa dan wirid, bukan dengan mata fisik.
Sistem ini melatih akal, iman, dan ketahanan spiritual manusia, memastikan fokus pada amal saleh dan kehidupan nyata. Lebih mengejutkan lagi, ada catatan dalam manuskrip sejarah Islam yang jarang dibahas, yang menunjukkan bahwa Nabi pernah menggunakan wahyu untuk berinteraksi dengan jin kafir dalam konteks dakwah. Beberapa jin yang bersyahadat menerima ajaran tauhid secara langsung dari Nabi, namun manifestasi mereka tetap tidak terlihat oleh manusia di sekitar. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan Nabi dengan alam gaib bukan untuk tontonan, tetapi untuk menegakkan sistem keimanan dan keselamatan manusia. Sisi lain yang jarang diungkap adalah bagaimana gangguan jin yang tampak atau terdengar di sekitar manusia selalu memiliki batas. Fenomena suara aneh, gerakan misterius, atau ilusi tertentu biasanya terjadi di area di mana manusia lengah dari doa, bacaan Al-Quran, atau petunjuk Nabi. Hadis Syahih menegaskan bahwa dengan doa dan bacaan yang benar, gangguan itu tidak dapat menembus perlindungan ilahi. Ini menjelaskan mengapa manusia pada masa Nabi atau sahabat tidak pernah melihat jin secara kasat mata kecuali melalui manifestasi yang diizinkan Allah. Seiring kita membuka lapisan demi lapisan rahasia ini, terlihat jelas satu prinsip. Manusia tidak melihat jin bukan karena ketidakmampuan biologis, tetapi karena hikmah ilahi dan pengaturan Nabi. Sistem ini menjaga akal, iman, dan keselamatan manusia. Riwayat Syahih dan tafsir ulama aswaja menekankan bahwa interaksi manusia dengan dunia gaib hanya boleh melalui wahyu, doa, dan bimbingan Nabi, bukan melalui mata fisik atau pengalaman indrawi bebas. Fenomena ini juga memberikan pelajaran penting bagi umat Islam kontemporer. Dengan menyadari bahwa manusia diciptakan dengan batasan terhadap alam jin, kita belajar mengandalkan doa, bacaan Al-Quran, dan bimbingan Nabi sebagai alat utama. Kita tidak tergoda untuk mencari pengalaman gaib yang bisa berbahaya atau menyesatkan. Hikmah ini, yang jarang dibahas secara eksplisit dalam sejarah populer, menegaskan betapa cermat dan bijaksananya sistem ilahi yang diterapkan melalui Nabi Muhammad. Selain itu, riwayat Sahih menyebutkan bahwa Nabi menekankan keseimbangan antara dunia manusia dan alam jin agar manusia fokus pada akhlak, iman, dan amal saleh. Semua gangguan dari jin atau setan dikendalikan melalui wahyu dan doa, memastikan manusia tidak terjerumus dalam kesesatan spiritual. Fakta ini membuka perspektif baru. Kita hidup di dunia nyata dengan makhluk gaib yang tersembunyi, dan Nabi adalah penjaga yang menata batas antara keduanya. Penyelidikan lebih dalam menyingkap satu fakta yang jarang diketahui. Beberapa pengalaman mistik yang dicatat dalam manuskrip klasik sebenarnya merupakan manifestasi jin yang Allah izinkan untuk tujuan pendidikan spiritual, bukan tontonan. Semua pengalaman itu dikontrol melalui wahyu dan doa, dan tidak ada manusia biasa yang bisa melihat jin secara bebas. Hal ini menegaskan kembali bahwa keterbatasan manusia dalam melihat jin adalah bagian dari sistem perlindungan spiritual yang dirancang Allah melalui Nabi. Dengan membuka lembar demi lembar rahasia ini, kita menyadari bahwa manusia tidak diberi penglihatan terhadap jin untuk menjaga iman, akal, dan keseimbangan spiritual. Nabi Muhammad, sebagai penutup para nabi, memainkan peran sentral dalam mengatur interaksi ini. Sistem yang beliau terapkan melalui wahyu, doa, dan bimbingan memastikan manusia tetap terlindungi, fokus pada amal saleh, dan tidak terganggu oleh dunia gaib yang tersembunyi. Jika kita menelusuri riwayat sahih lebih jauh, muncul fakta mencengangkan. Interaksi manusia dengan jin selalu berada dalam kerangka wahyu dan izin Allah. Hadis Syahih riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mencatat bahwa Nabi bersabda, setan akan menjauhi rumah di mana dibacakan ayat-ayat Allah, dan jin tidak dapat menembus perlindungan yang Allah tetapkan melalui wahyu dan doa. Pernyataan ini menegaskan sistem proteksi spiritual yang diterapkan Nabi. Manusia tidak melihat jin bukan karena kelemahan akal atau indera, tetapi karena Allah dan Nabi menutup akses itu untuk mencegah gangguan dan kesesatan. Investigasi terhadap sejarah para nabi menunjukkan bahwa manusia pada masa itu memiliki pengalaman gaib yang jauh lebih bebas, termasuk melihat jin atau mengalami gangguan fisik dari mereka. Catatan manuskrip kuno yang dikutip dalam tafsir klasik menunjukkan bahwa manusia yang terlibat dalam interaksi bebas ini sering menghadapi akibat fatal, hilangnya akal, tersesat dari tauhid, dan bahkan kematian akibat tipu daya jin atau setan. Fenomena ini menjadi alasan strategis bagi Allah
untuk menutup akses manusia terhadap penglihatan jin, sekaligus menempatkan Nabi Muhammad sebagai mediator utama antara dua alam ini. Selain itu, Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 29 menegaskan penciptaan jin dari api tanpa asap, membedakan mereka dari manusia. Tafsir Ibnu Katsir dan ulama Aswaja menegaskan bahwa jin memiliki dunia paralel yang tersembunyi, dan manusia hanya diperkenankan mengetahui keberadaan mereka melalui wahyu atau manifestasi yang Allah izinkan. Interaksi langsung manusia dengan jin yang bebas akan menimbulkan ketidakstabilan spiritual dan psikologis. Nabi menjaga agar batas ini tetap tegas melalui doa, wirid, dan ajaran sunnah. Satu fakta jarang diketahui adalah kemampuan Nabi untuk berdialog dengan jin kafir maupun mukmin. Dalam hadis syahih riwayat Ahmad, disebutkan bahwa Nabi pernah memberikan dakwah tauhid kepada jin yang mendengar Al-Quran, dan sebagian dari mereka bersyahadat. Interaksi ini selalu berlangsung di bawah kendali wahyu, dan manusia di sekitarnya tidak menyaksikannya. Fakta ini menunjukkan kedalaman peran Nabi. Beliau bukan hanya utusan manusia, tetapi juga pengatur sistem kosmik yang melibatkan makhluk gaib. Lebih menegangkan, beberapa riwayat sahih menjelaskan bahwa gangguan jin yang tampak di sekitar manusia, seperti suara-suara aneh, gerakan misterius, atau ilusi, selalu terjadi karena kelemahan manusia dalam doa, bacaan Al-Quran, atau pengawasan spiritual yang diajarkan Nabi. Dalam riwayat syahih dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengajarkan sahabat untuk berlindung dari setan dan jin dengan bacaan Al-Quran dan doa, bukan melalui penglihatan langsung. Sistem ini memastikan manusia terlindungi dari gangguan fisik maupun psikologis. Catatan sejarah juga menyingkap satu dimensi yang jarang dibahas. Pengalaman mistik yang tercatat dalam manuskrip klasik yang melibatkan jin sebenarnya terjadi melalui izin Allah dan bimbingan wahyu. Manifestasi jin ini bukan untuk tontonan atau penglihatan bebas manusia, tetapi untuk pendidikan spiritual, pengujian iman, dan penyampaian dakwah tauhid. Setiap pengalaman di luar bimbingan wahyu berpotensi membahayakan manusia secara fisik dan spiritual. Selain itu, tafsir ulama Aswaja menekankan bahwa keterbatasan manusia dalam melihat jin adalah bagian dari hikmah ilahi yang mendalam. Dengan membatasi penglihatan manusia, Allah memastikan manusia fokus pada amal syaleh, pengembangan akal, dan penguatan iman. Nabi menjadi titik pengatur utama yang menjembatani dunia manusia dan dunia jin, menjaga keseimbangan kosmik, dan mencegah manusia terjerumus dalam kesesatan atau ketakutan yang tidak perlu. Investigasi lebih lanjut membuka fakta mencengangkan lain. Setiap interaksi jin dengan manusia yang dicatat dalam riwayat syahih selalu melalui perantara wahyu, doa, atau manifestasi yang diizinkan Allah. Tidak ada satupun manusia yang diberikan akses bebas untuk melihat jin. Hal ini menegaskan bahwa keterbatasan manusia bukan sekadar kebetulan atau misteri, tetapi bagian dari sistem proteksi spiritual yang diterapkan Nabi dengan presisi luar biasa. Riwayat sahih juga menjelaskan bahwa Nabi menekankan keseimbangan ini agar manusia tetap fokus pada dunia, nyata dan kehidupan spiritual yang benar. Gangguan jin atau setan dikontrol melalui doa, bacaan Al-Quran, dan sunnah Nabi, memastikan manusia tidak tergoda atau terganggu oleh dunia gaib yang tersembunyi. Fenomena ini membuka perspektif baru. Kita hidup berdampingan dengan makhluk gaib, namun batasan yang diterapkan Nabi membuat manusia tetap aman dan fokus pada tujuan spiritual. Seiring kita menelusuri lapisan-lapisan rahasia ini, semakin jelas bahwa manusia tidak bisa melihat jin bukan karena kelemahan biologis atau indrawi, tetapi karena sistem kosmik dan spiritual yang diatur Allah melalui Nabi. Nabi bukan sekadar utusan manusia, tetapi pengatur antara dua dunia, memastikan manusia tetap terlindungi dari gangguan, kesesatan, dan ketakutan yang tidak perlu. Fakta-fakta ini jarang diungkap secara populer, tetapi sangat penting untuk memahami hikmah besar dari wahyu dan sunnah Nabi. Dengan keterbatasan ini, manusia diajarkan untuk mengandalkan doa, bacaan Al-Quran, dan bimbingan Nabi, bukan pengalaman indrawi bebas yang bisa menyesatkan. Sistem ini, yang telah diterapkan secara presisi sejak masa Nabi, menunjukkan kedalaman hikmah ilahi yang selama ini tersembunyi dari pandangan umum. Menguak lapisan lebih dalam, muncul pertanyaan yang jarang dibahas. Bagaimana sistem perlindungan manusia dari jin bisa begitu efektif, hingga kita tidak pernah melihat mereka meski mereka hidup di sekitar kita? Investigasi terhadap hadis syahih dan tafsir ulama Aswaja menjelaskan bahwa mekanisme ini bukan kebetulan. Nabi Muhammad diberikan peran unik,
Beliau menjadi pengatur antara alam manusia dan alam gaib, memastikan keseimbangan kosmik tetap terjaga. Dalam riwayat syahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Setan dan jin memiliki domain mereka sendiri, tetapi Allah melindungi kalian melalui wahyu dan doa, agar kalian tidak tergoda atau terganggu." Satu fakta mencengangkan yang jarang diketahui adalah bahwa beberapa sahabat pernah menyaksikan efek keberadaan jin, seperti suara aneh, bayangan, atau gerakan misterius. Namun, penglihatan mereka tetap terbatas dan selalu dikontrol oleh izin Allah. Aisyah radhiyallahu anha menegaskan dalam hadis syahih bahwa Nabi mengajarkan doa, wirid, dan bacaan ayat-ayat Al-Quran sebagai perisai utama, sehingga manusia tidak perlu melihat jin untuk tetap aman. Fenomena ini menegaskan betapa cermatnya sistem yang Allah terapkan melalui Nabi. Sejarah pra-Nabi juga mengungkap fakta menegangkan. Manusia yang mampu melihat jin sebelum era kenabian seringkali mengalami gangguan serius, kehilangan akal, kesesatan spiritual, dan bahkan kematian akibat tipu daya jin. Manuskrip kuno dan catatan tafsir klasik menegaskan bahwa interaksi bebas manusia dengan jin tidak stabil dan berisiko tinggi. Allah menutup akses itu setelah Nabi diutus, menyerahkan kendali sepenuhnya kepada beliau untuk menjaga keamanan spiritual umat manusia. Selain itu, riwayat syahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menekankan bahwa jin kafir kerap berusaha menggoda manusia melalui bisikan halus, ilusi, atau gangguan lingkungan. Namun Nabi mengajarkan bahwa dengan bacaan Al-Quran, doa, dan perlindungan ilahi, manusia terlindungi. Sistem ini menjelaskan mengapa manusia tidak dapat melihat jin. Penglihatan bebas akan membuka celah bagi tipu daya yang bisa mengacaukan akal dan iman. Investigasi lebih jauh menyingkap fakta luar biasa lain. Nabi pernah memberikan dakwah langsung kepada jin, sebagian dari mereka bersyahadat atas tauhid. Hadis syahih riwayat Ahmad mencatat kejadian ini. Namun manifestasi mereka tidak tampak bagi manusia di sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi Nabi dengan alam gaib selalu berada dalam kendali wahyu, bukan untuk tontonan manusia. Sistem ini menjaga manusia tetap fokus pada iman dan amal saleh, tanpa terganggu oleh dunia jin yang tersembunyi. Fakta jarang diketahui lainnya adalah bahwa pengalaman mistik yang tercatat dalam manuskrip klasik seringkali melibatkan jin yang Allah izinkan untuk tujuan pendidikan spiritual, pengujian iman, atau penyampaian dakwah. Semua manifestasi ini dikontrol melalui wahyu dan doa, bukan penglihatan bebas manusia. Ini menegaskan bahwa keterbatasan penglihatan manusia terhadap jin adalah bagian dari sistem ilahi yang presisi dan penuh hikmah diterapkan melalui Nabi. Lebih lanjut, tafsir ulama Aswaja menekankan hikmah besar di balik keterbatasan manusia ini. Manusia diarahkan untuk mengandalkan iman, doa, dan bacaan Al-Quran sebagai alat utama dalam berinteraksi dengan alam gaib. Nabi menjadi mediator yang menjaga batas antara dunia manusia dan dunia jin, memastikan bahwa manusia tetap aman, fokus pada amal saleh, dan tidak terganggu oleh makhluk yang berada di alam tersembunyi. Investigasi sejarah juga menemukan catatan menarik. Gangguan jin yang terlihat atau terdengar di sekitar manusia selalu muncul ketika manusia lalai dari doa, bacaan Al-Quran, atau bimbingan Nabi. Fenomena suara, bayangan, atau ilusi terjadi karena kelalaian manusia, bukan karena jin ingin memperlihatkan diri. Hal ini menegaskan bahwa keterbatasan penglihatan manusia terhadap jin adalah sistem proteksi ilahi yang diterapkan Nabi, bukan kebetulan semata. Selain itu, hadis syahih dari Aisyah radhiyallahu anha menekankan bahwa manusia tidak boleh mencari pengalaman gaib tanpa bimbingan wahyu. Setiap upaya melihat atau berinteraksi langsung dengan jin tanpa izin, Allah berpotensi membahayakan akal, iman, dan keselamatan spiritual. Sistem ini menunjukkan kedalaman hikmah yang diterapkan Nabi, menjaga manusia dari kesesatan, gangguan, dan ketakutan yang tidak perlu, sambil tetap memungkinkan interaksi yang bermanfaat dengan dunia gaib melalui bimbingan wahyu. Semua lapisan fakta ini membuka perspektif baru. Manusia hidup berdampingan dengan jin, tetapi keterbatasan penglihatan adalah bentuk perlindungan yang sangat cermat. Nabi Muhammad, melalui wahyu, doa, dan bimbingan sunnah, menjadi pengatur utama batas antara dunia manusia dan dunia jin. Sistem ini memastikan manusia fokus pada amal saleh, iman, dan akal yang sehat, tanpa tergoda oleh fenomena gaib yang bisa menyesatkan. Seiring kita terus menyingkap rahasia sejarah ini, semakin jelas bahwa keterbatasan manusia dalam melihat jin bukan kelemahan, tetapi bagian dari tatanan ilahi yang menakjubkan.
Nabi menempatkan manusia dalam posisi yang aman, dengan perlindungan spiritual yang kuat, sehingga gangguan dunia gaib tidak mengganggu kehidupan nyata. Fakta ini jarang diungkap secara populer, menjadi bukti kedalaman hikmah Allah dan peran Nabi sebagai mediator antara manusia dan alam jin. Dalam menelusuri sejarah interaksi manusia dengan jin, fakta mencengangkan muncul dari catatan riwayat sahih. Nabi Muhammad bukan hanya menjadi pengatur dunia manusia, tetapi juga penjaga keseimbangan antara manusia dan makhluk gaib. Hadis syahih riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Nabi bersabda, "Setan akan menjauhi rumah yang dibacakan ayat-ayat Allah, dan jin tidak dapat menembus perlindungan yang Allah tetapkan melalui wahyu dan doa." Pernyataan ini menegaskan adanya batasan kosmik yang disengaja, yang membuat manusia tidak dapat melihat jin secara bebas. Riwayat sahih lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menekankan bahwa gangguan jin terhadap manusia bisa muncul dalam bentuk suara, bayangan, atau ilusi. Namun, efek ini selalu terbatas, dan manusia terlindungi jika mengikuti petunjuk Nabi. Para sahabat memahami bahwa penglihatan manusia terhadap jin dibatasi bukan karena kelemahan indera, tetapi karena hikmah ilahi yang menjaga iman, akal, dan keselamatan manusia. Sejarah para nabi mencatat bahwa beberapa manusia memiliki kemampuan untuk melihat jin, berinteraksi dengan mereka, dan bahkan mencoba memanfaatkan kemampuan itu. Manuskrip kuno menunjukkan bahwa pengalaman ini sering berujung pada bencana. Manusia kehilangan akal, jatuh ke dalam kesesatan, atau mati akibat tipu daya jin. Fenomena ini menjadi salah satu alasan strategis bagi Allah untuk menutup akses manusia terhadap penglihatan jin dan menempatkan Nabi sebagai mediator utama antara dunia manusia dan alam gaib yang lebih menegangkan. Riwayat syahih menunjukkan bahwa jin kafir kerap mencoba menggoda manusia melalui gangguan halus, ilusi, atau suara misterius. Nabi mengajarkan doa, wirid, dan bacaan Al-Quran sebagai perisai utama. Ayat kursi dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 menegaskan bahwa Allah maha hidup, maha mengurus, dan tidak mengantuk, menjadi tameng spiritual yang menjaga manusia dari gangguan makhluk gaib. Selain itu, hadis syahih riwayat Ahmad menyebutkan bahwa Nabi pernah memberikan dakwah langsung kepada jin yang mendengar Al-Quran, dan sebagian dari mereka bersyahadat. Namun, interaksi ini tetap berada di bawah kendali wahyu, dan manusia di sekitarnya tidak menyaksikannya. Fakta ini menunjukkan peran unik Nabi sebagai pengatur batas antara dunia manusia dan dunia jin, memastikan interaksi tetap aman dan bermanfaat. Catatan sahabat mengungkap pengalaman mencengangkan lainnya. Beberapa sahabat mendengar suara aneh atau melihat bayangan misterius yang diduga berasal dari jin. Namun, mereka tidak pernah menyaksikan jin secara kasat mata, karena Nabi menegaskan batas penglihatan manusia. Dalam riwayat syahih dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengajarkan perlindungan melalui doa dan bacaan Al-Quran, bukan penglihatan langsung. Sistem ini melatih iman, akal, dan ketahanan spiritual manusia. Manuskrip tafsir klasik menambahkan bahwa pengalaman mistik yang melibatkan jin selalu terjadi melalui izin Allah dan bimbingan wahyu. Manifestasi jin yang diizinkan bukan untuk tontonan manusia, tetapi untuk pendidikan spiritual, pengujian iman, atau penyampaian dakwah tauhid. Hal ini menegaskan bahwa keterbatasan penglihatan manusia terhadap jin adalah bagian dari mekanisme proteksi ilahi yang diterapkan Nabi secara presisi. Lebih jauh, tafsir ulama Aswaja menekankan hikmah di balik keterbatasan manusia ini. Manusia diarahkan untuk mengandalkan doa, bacaan Al-Quran, dan bimbingan Nabi sebagai alat utama menghadapi dunia gaib. Nabi menjadi mediator yang menjaga batas antara dunia manusia dan dunia jin, memastikan manusia tetap aman, fokus pada amal saleh, dan tidak terganggu oleh makhluk tersembunyi. Investigasi sejarah juga mengungkap fenomena mengejutkan. Gangguan jin yang muncul di sekitar manusia biasanya terjadi ketika manusia lalai dari doa, bacaan Al-Quran, atau pengawasan spiritual. Suara, bayangan, atau ilusi adalah tanda peringatan yang selalu bisa ditangkal dengan perlindungan wahyu. Sistem ini menjelaskan mengapa manusia tidak dapat melihat jin secara bebas. Penglihatan tanpa bimbingan bisa membuka celah untuk tipuan yang membahayakan iman dan akal. Hadis syahih dari Aisyah radhiyallahu anha juga menekankan bahwa manusia tidak boleh mencari pengalaman gaib tanpa bimbingan wahyu. Upaya melihat atau berinteraksi langsung dengan jin tanpa izin Allah berpotensi membahayakan akal, iman,
dan keselamatan spiritual. Sistem ini menunjukkan kedalaman hikmah Nabi dalam menjaga umatnya dari gangguan dunia gaib, sekaligus memastikan manusia tetap fokus pada amal saleh dan kehidupan nyata. Riwayat lain menyingkap sisi menarik. Beberapa pengalaman mistik di masa sahabat dan tabi'in yang melibatkan jin hanyalah manifestasi yang diizinkan Allah untuk tujuan pendidikan spiritual. Manifestasi ini dikontrol melalui doa, bacaan Al-Quran, dan bimbingan Nabi. Fakta ini menegaskan bahwa keterbatasan penglihatan manusia bukan kebetulan, melainkan bagian dari sistem proteksi spiritual yang cermat. Seiring kita menelusuri lapisan demi lapisan rahasia ini, semakin jelas bahwa manusia tidak bisa melihat jin bukan karena kelemahan biologis atau indrawi, tetapi karena hikmah ilahi dan pengaturan Nabi. Nabi menempatkan manusia dalam posisi aman dengan perlindungan spiritual yang kuat, sehingga gangguan dunia gaib tidak mengganggu kehidupan nyata. Fakta ini jarang diungkap secara populer, namun menjadi bukti kedalaman hikmah Allah dan peran Nabi sebagai mediator antara manusia dan alam jin. Fenomena ini membuka perspektif baru. Manusia hidup berdampingan dengan jin, tetapi keterbatasan penglihatan adalah bentuk perlindungan yang sangat cermat. Nabi melalui wahyu, doa, dan bimbingan sunnah memastikan manusia fokus pada amal saleh, iman, dan akal yang sehat, tanpa tergoda oleh fenomena gaib yang bisa menyesatkan. Setiap doa dan bacaan Al-Quran menjadi tameng yang membuat manusia tetap aman, sementara dunia jin tetap ada di sekitar, tersembunyi dari mata manusia. Menyelami lebih jauh sejarah interaksi manusia dengan jin, fakta-fakta mencengangkan muncul. Nabi Muhammad tidak hanya menjadi utusan bagi manusia, tetapi juga pengatur hubungan antara dunia manusia dan dunia gaib. Riwayat sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mencatat bahwa Nabi bersabda, "Setan tidak akan mendekati rumah yang dibacakan ayat-ayat Allah, dan jin tidak akan mampu menembus perlindungan yang Allah tetapkan melalui doa dan wahyu." Pernyataan ini menegaskan adanya sistem proteksi ilahi yang disengaja, yang membuat manusia tidak bisa melihat jin secara bebas. Lebih jauh, catatan sejarah dari manuskrip kuno dan tafsir klasik menunjukkan bahwa sebelum Nabi diutus, manusia tertentu mampu melihat jin, berinteraksi, bahkan mencoba memanfaatkan kemampuan itu. Namun sebagian besar berakhir tragis, kehilangan akal, tersesat dari tauhid, atau mati akibat tipu daya jin. Fenomena ini menjadi salah satu alasan Allah menutup akses manusia terhadap penglihatan jin dan menyerahkan kendali sepenuhnya kepada Nabi Muhammad. Hadis Syahih riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menegaskan bahwa jin kafir kerap berusaha menggoda manusia melalui suara halus, bayangan, atau ilusi. Nabi mengajarkan doa, bacaan Al-Quran, dan wirid sebagai perisai utama. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 menyebutkan ayat kursi, yang menjelaskan bahwa Allah Maha Hidup, Maha Mengurus, dan tidak mengantuk, menjadi tameng spiritual yang melindungi manusia dari gangguan makhluk gaib. Fakta luar biasa lainnya, Nabi pernah berdakwah langsung kepada jin yang mendengar Al-Quran, dan sebagian dari mereka bersyahadat. Hadis Syahih riwayat Ahmad mencatat kejadian ini, namun manifestasi jin tetap tidak terlihat oleh manusia di sekitar. Interaksi ini menegaskan peran unik Nabi sebagai pengatur batas antara dunia manusia dan dunia jin, memastikan interaksi tetap aman dan bermanfaat. Catatan sahabat mengungkap pengalaman menegangkan. Beberapa sahabat mendengar suara misterius atau melihat bayangan yang diduga berasal dari jin, namun mereka tidak pernah menyaksikan jin secara kasat mata. Aisyah radhiyallahu anha menekankan dalam hadis syahih bahwa Nabi mengajarkan perlindungan melalui doa dan bacaan Al-Quran, bukan penglihatan langsung. Sistem ini melatih iman, akal, dan ketahanan spiritual manusia. Riwayat tafsir klasik menambahkan bahwa pengalaman mistik yang melibatkan jin selalu terjadi melalui izin Allah dan bimbingan wahyu. Manifestasi jin bukan untuk tontonan manusia, tetapi untuk pendidikan spiritual, pengujian iman, atau penyampaian dakwah tauhid. Fakta ini menegaskan bahwa keterbatasan penglihatan manusia terhadap jin adalah bagian dari sistem proteksi ilahi yang diterapkan Nabi secara presisi. Lebih dalam lagi, tafsir ulama Aswaja menekankan hikmah besar. Manusia diarahkan untuk mengandalkan doa, bacaan Al-Quran, dan bimbingan Nabi sebagai alat utama menghadapi dunia gaib. Nabi menjadi mediator yang menjaga batas antara manusia dan jin, memastikan manusia tetap aman, fokus pada amal saleh, dan tidak terganggu oleh makhluk tersembunyi. Sejarah juga mengungkap fenomena mengejutkan.
Gangguan jin muncul ketika manusia lalai dari doa, bacaan Al-Quran, atau pengawasan spiritual. Suara, bayangan, atau ilusi adalah peringatan yang bisa ditangkal dengan perlindungan wahyu. Sistem ini menjelaskan mengapa manusia tidak dapat melihat jin secara bebas. Penglihatan tanpa bimbingan bisa membuka celah untuk tipuan yang membahayakan iman dan akal. Hadis syahih dari Aisyah radhiyallahu anha menekankan bahwa manusia tidak boleh mencari pengalaman gaib tanpa bimbingan wahyu. Upaya melihat atau berinteraksi langsung dengan jin tanpa izin Allah berpotensi membahayakan akal, iman, dan keselamatan spiritual. Sistem ini menunjukkan kedalaman hikmah Nabi dalam menjaga umatnya dari gangguan dunia gaib. Riwayat lain menyingkap sisi menarik. Beberapa pengalaman mistik yang dicatat di masa sahabat dan tabi'in yang melibatkan jin hanyalah manifestasi yang diizinkan Allah untuk pendidikan spiritual. Manifestasi ini dikontrol melalui doa, bacaan Al-Quran, dan bimbingan Nabi. Fakta ini menegaskan bahwa keterbatasan penglihatan manusia bukan kebetulan, melainkan bagian dari sistem proteksi spiritual yang cermat. Seiring kita menelusuri rahasia ini, semakin jelas bahwa manusia tidak bisa melihat jin bukan karena kelemahan biologis atau indera, tetapi karena hikmah ilahi dan pengaturan Nabi. Nabi menempatkan manusia dalam posisi aman dengan perlindungan spiritual yang kuat, sehingga gangguan dunia gaib tidak mengganggu kehidupan nyata. Fakta ini jarang diungkap secara populer, tetapi membuktikan kedalaman hikmah Allah dan peran Nabi sebagai mediator antara manusia dan alam jin. Investigasi lebih lanjut mengungkap satu dimensi baru. Jin mukmin dan kafir memiliki aturan berbeda dalam interaksi mereka dengan manusia. Riwayat syahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menegaskan bahwa jin mukmin tunduk pada Allah dan mengikuti perintahnya, sementara jin kafir mencoba menggoda manusia. Namun Nabi melalui doa, bacaan Al-Quran, dan sunnah mengatur batas interaksi ini, sehingga manusia terlindungi sepenuhnya. Fenomena ini membuka perspektif baru. Manusia hidup berdampingan dengan jin, tetapi keterbatasan penglihatan adalah bentuk perlindungan yang sangat cermat. Nabi memastikan manusia fokus pada amal syaleh, iman, dan akal yang sehat, tanpa tergoda oleh fenomena gaib yang bisa menyesatkan. Setiap doa dan bacaan Al-Quran menjadi tameng yang membuat manusia tetap aman, sementara dunia jin tetap ada di sekitar, tersembunyi dari mata manusia. Menyelami lebih jauh sejarah interaksi manusia dengan jin, fakta-fakta mencengangkan muncul. Nabi Muhammad tidak hanya menjadi utusan bagi manusia, tetapi juga pengatur hubungan antara dunia manusia dan dunia gaib. Riwayat sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mencatat bahwa Nabi bersabda, "Setan tidak akan mendekati rumah yang dibacakan ayat-ayat Allah, dan jin tidak akan mampu menembus perlindungan yang Allah tetapkan melalui doa dan wahyu." Pernyataan ini menegaskan adanya sistem proteksi ilahi yang disengaja, yang membuat manusia tidak bisa melihat jin secara bebas. Lebih jauh, catatan sejarah dari manuskrip kuno dan tafsir klasik menunjukkan bahwa sebelum Nabi diutus, manusia tertentu mampu melihat jin, berinteraksi, bahkan mencoba memanfaatkan kemampuan itu. Namun sebagian besar berakhir tragis, kehilangan akal, tersesat dari tauhid, atau mati akibat tipu daya jin. Fenomena ini menjadi salah satu alasan Allah menutup akses manusia terhadap penglihatan jin dan menyerahkan kendali sepenuhnya kepada Nabi Muhammad. Hadis syahih riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menegaskan bahwa jin kafir kerap berusaha menggoda manusia melalui suara halus, bayangan, atau ilusi. Nabi mengajarkan doa, bacaan Al-Quran, dan wirid sebagai perisai utama. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 menyebutkan ayat kursi, yang menjelaskan bahwa Allah Maha Hidup, Maha Mengurus, dan tidak mengantuk, menjadi tameng spiritual yang melindungi manusia dari gangguan makhluk gaib. Fakta luar biasa lainnya. Nabi pernah berdakwah langsung kepada jin yang mendengar Al-Quran, dan sebagian dari mereka bersyahadat. Hadis syahih riwayat Ahmad mencatat kejadian ini, namun manifestasi jin tetap tidak terlihat oleh manusia di sekitar. Interaksi ini menegaskan peran unik Nabi sebagai pengatur batas antara dunia manusia dan dunia jin, memastikan interaksi tetap aman dan bermanfaat. Catatan sahabat mengungkap pengalaman menegangkan. Beberapa sahabat mendengar suara misterius atau melihat bayangan yang diduga berasal dari jin, namun mereka tidak pernah menyaksikan jin secara kasat mata. Aisyah radhiyallahu anha menekankan dalam hadis syahih bahwa Nabi mengajarkan perlindungan melalui doa dan bacaan Al-Quran.
bukan penglihatan langsung. Sistem ini melatih iman, akal, dan ketahanan spiritual manusia. Riwayat tafsir klasik menambahkan bahwa pengalaman mistik yang melibatkan jin selalu terjadi melalui izin Allah dan bimbingan wahyu. Manifestasi jin bukan untuk tontonan manusia, tetapi untuk pendidikan spiritual, pengujian iman, atau penyampaian dakwah tauhid. Fakta ini menegaskan bahwa keterbatasan penglihatan manusia terhadap jin adalah bagian dari sistem proteksi ilahi yang diterapkan Nabi secara presisi. Lebih dalam lagi, tafsir ulama Aswaja menekankan hikmah besar. Manusia diarahkan untuk mengandalkan doa, bacaan Al-Quran, dan bimbingan Nabi sebagai alat utama menghadapi dunia gaib. Nabi menjadi mediator yang menjaga batas antara manusia dan jin, memastikan manusia tetap aman, fokus pada amal saleh, dan tidak terganggu oleh makhluk tersembunyi. Sejarah juga mengungkap fenomena mengejutkan. Gangguan jin muncul ketika manusia lalai dari doa, bacaan Al-Quran atau pengawasan spiritual. Suara, bayangan, atau ilusi adalah peringatan yang bisa ditangkal dengan perlindungan wahyu. Sistem ini menjelaskan mengapa manusia tidak dapat melihat jin secara bebas. Penglihatan tanpa bimbingan bisa membuka celah untuk tipuan yang membahayakan iman dan akal. Hadis Syahih dari Aisyah radhiyallahu anha menekankan bahwa manusia tidak boleh mencari pengalaman gaib tanpa bimbingan wahyu. Upaya melihat atau berinteraksi langsung dengan jin tanpa izin Allah berpotensi membahayakan akal, iman, dan keselamatan spiritual. Sistem ini menunjukkan kedalaman hikmah Nabi dalam menjaga umatnya dari gangguan dunia gaib. Riwayat lain menyingkap sisi menarik. Beberapa pengalaman mistik yang dicatat di masa sahabat dan tabi'in yang melibatkan jin hanyalah manifestasi yang diizinkan Allah untuk pendidikan spiritual. Manifestasi ini dikontrol melalui doa, bacaan Al-Quran, dan bimbingan Nabi. Fakta ini menegaskan bahwa keterbatasan penglihatan manusia bukan kebetulan, melainkan bagian dari sistem proteksi spiritual yang cermat. Seiring kita menelusuri rahasia ini, semakin jelas bahwa manusia tidak bisa melihat jin bukan karena kelemahan biologis atau indera, tetapi karena hikmah ilahi dan pengaturan Nabi. Nabi menempatkan manusia dalam posisi aman, dengan perlindungan spiritual yang kuat, sehingga gangguan dunia gaib tidak mengganggu kehidupan nyata. Fakta ini jarang diungkap secara populer, tetapi membuktikan kedalaman hikmah Allah dan peran Nabi sebagai mediator antara manusia dan alam jin. Investigasi lebih lanjut mengungkap satu dimensi baru. Jin mukmin dan kafir memiliki aturan berbeda dalam interaksi mereka dengan manusia. Riwayat Syahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menegaskan bahwa jin mukmin tunduk pada Allah dan mengikuti perintahnya, sementara jin kafir mencoba menggoda manusia. Namun Nabi melalui doa, bacaan Al-Quran dan Sunnah mengatur batas interaksi ini sehingga manusia terlindungi sepenuhnya. Fenomena ini membuka perspektif baru. Manusia hidup berdampingan dengan jin, tetapi keterbatasan penglihatan adalah bentuk perlindungan yang sangat cermat. Nabi memastikan manusia fokus pada amal saleh, iman dan akal yang sehat, tanpa tergoda oleh fenomena gaib yang bisa menyesatkan. Setiap doa dan bacaan Al-Quran menjadi tameng yang membuat manusia tetap aman, sementara dunia jin tetap ada di sekitar, tersembunyi dari mata manusia. Menggali sejarah interaksi manusia dengan jin, satu fakta mencengangkan muncul. Setiap gangguan atau fenomena gaib yang dialami manusia selalu terjadi dalam batas yang ditetapkan Allah. Nabi Muhammad bukan hanya utusan bagi manusia, tetapi pengatur keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Hadis Syahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan, setan tidak akan mendekati rumah yang dibacakan ayat-ayat Allah, dan jin tidak dapat menembus perlindungan yang Allah tetapkan melalui doa dan wahyu. Pernyataan ini menegaskan sistem proteksi spiritual yang membuat manusia tidak bisa melihat jin secara bebas. Riwayat sahih menjelaskan bahwa jin kafir kerap mencoba menggoda manusia melalui bisikan, ilusi, atau gerakan misterius. Nabi mengajarkan agar manusia melindungi diri dengan bacaan Al-Quran, doa, dan wirid. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 menyebutkan ayat kursi sebagai pelindung utama, yang menjaga manusia dari gangguan makhluk gaib. Tanpa bimbingan Nabi dan perlindungan Allah, manusia bisa tergoda atau terperdaya oleh tipu daya jin. Catatan sejarah pra-Nabi menunjukkan bahwa beberapa manusia memiliki kemampuan melihat jin dan berinteraksi bebas. Manuskrip kuno menegaskan bahwa sebagian dari mereka kehilangan akal, tersesat dari tauhid, atau bahkan meninggal akibat tipu daya jin.
Hal ini menjadi alasan strategis Allah menutup akses manusia terhadap penglihatan jin dan menyerahkan kendali sepenuhnya kepada Nabi. Keterbatasan penglihatan manusia terhadap jin bukan kebetulan, tetapi bagian dari sistem proteksi ilahi yang disengaja. Selain itu, hadis sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menekankan bahwa gangguan jin muncul ketika manusia lalai dari doa, bacaan Al-Quran atau pengawasan spiritual. Suara, bayangan, atau ilusi adalah tanda peringatan yang bisa ditangkal dengan perlindungan wahyu. Fakta ini menunjukkan bahwa manusia hidup berdampingan dengan jin, tetapi interaksi mereka selalu dikontrol oleh sistem ilahi yang diterapkan melalui Nabi. Lebih jauh, hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha menegaskan bahwa Nabi mengajarkan perlindungan melalui doa dan bacaan Al-Quran, bukan penglihatan langsung. Fenomena ini melatih iman, akal, dan ketahanan spiritual manusia, sekaligus menjaga mereka dari gangguan yang bisa berbahaya secara fisik dan psikologis. Manuskrip tafsir klasik menambahkan bahwa pengalaman mistik yang melibatkan jin selalu terjadi melalui izin Allah dan bimbingan wahyu. Manifestasi jin bukan untuk tontonan manusia, tetapi untuk pendidikan spiritual, pengujian iman, atau penyampaian dakwah tauhid. Riwayat sahih lainnya menjelaskan bahwa Nabi berdakwah langsung kepada jin, dan sebagian dari mereka bersyahadat, namun manifestasi mereka tetap tersembunyi dari manusia. Fakta ini menegaskan peran Nabi sebagai pengatur batas antara dunia manusia dan dunia jin, memastikan interaksi tetap aman dan bermanfaat. Dengan kata lain, keterbatasan manusia dalam melihat jin adalah bagian dari sistem proteksi spiritual yang diterapkan Nabi secara presisi. Tafsir ulama Aswaja menekankan hikmah besar. Manusia diarahkan untuk mengandalkan doa, bacaan Al-Quran, dan bimbingan Nabi sebagai alat utama menghadapi dunia gaib. Nabi menjadi mediator yang menjaga batas antara manusia dan jin, memastikan manusia tetap aman, fokus pada amal syaleh, dan tidak terganggu oleh makhluk tersembunyi. Riwayat sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menegaskan bahwa jin mukmin tunduk pada Allah dan mengikuti perintahnya, sedangkan jin kafir berusaha menggoda manusia. Nabi mengatur interaksi ini sehingga manusia tetap terlindungi. Satu fakta jarang diungkap. Gangguan jin yang muncul di sekitar manusia biasanya terjadi akibat kelalaian manusia dari doa, bacaan Al-Quran, atau bimbingan Nabi. Fenomena seperti suara, bayangan, atau ilusi menunjukkan adanya batas yang tidak bisa ditembus tanpa izin Allah. Hal ini menegaskan bahwa keterbatasan penglihatan manusia terhadap jin adalah mekanisme proteksi spiritual yang presisi. Tanpa perlindungan ini, gangguan jin bisa menimbulkan efek fisik, psikologis, dan spiritual yang fatal. Riwayat sahih juga menyebutkan bahwa Nabi menggunakan wahyu untuk mengarahkan jin mukmin agar tunduk pada perintah Allah. Beberapa jin yang bersyahadat menerima ajaran tauhid langsung dari Nabi, namun manifestasi mereka tetap tersembunyi dari manusia. Fakta ini menegaskan peran Nabi sebagai pengatur antara dua dunia, manusia dan jin. Sistem ini memastikan keseimbangan kosmik tetap terjaga dan manusia terlindungi dari gangguan yang bisa menyesatkan. Seiring kita menyingkap lapisan demi lapisan rahasia ini, semakin jelas bahwa manusia tidak bisa melihat jin bukan karena kelemahan biologis atau indera, tetapi karena hikmah ilahi dan pengaturan Nabi. Keterbatasan ini melindungi iman, akal, dan keselamatan manusia, sambil tetap memungkinkan interaksi yang bermanfaat dengan dunia gaib melalui wahyu. Fenomena ini memberikan pelajaran penting bagi umat Islam kontemporer. Manusia harus mengandalkan doa, bacaan Al-Quran, dan bimbingan Nabi, bukan pengalaman gaib yang bisa menyesatkan. Investigasi sejarah mencengangkan lainnya menunjukkan bahwa gangguan jin di era sahabat dan tabi'in selalu terjadi pada manusia yang lalai dari perlindungan spiritual. Suara misterius, bayangan aneh, atau ilusi yang muncul selalu memiliki batas yang tidak menembus perlindungan wahyu. Fakta ini menegaskan bahwa sistem proteksi manusia terhadap gangguan jin telah diterapkan sejak masa Nabi dan tetap berlaku hingga kini. Lebih mengejutkan, beberapa manuskrip kuno menyingkap bahwa Nabi mampu menenangkan jin kafir yang mengganggu manusia melalui doa dan bacaan Al-Quran, tanpa manusia melihat prosesnya. Hal ini menegaskan bahwa manusia terlindungi sepenuhnya, sementara Nabi menjadi mediator yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia jin. Sistem ini, yang jarang diketahui orang, menunjukkan presisi luar biasa dari hikmah ilahi yang diterapkan Nabi. Saat menelusuri catatan sahabat dan tabi'in, muncul fakta mencengangkan.
Gangguan jin yang dialami manusia selalu terjadi pada mereka yang lalai dari doa, bacaan Al-Quran, atau perlindungan sunnah Nabi. Riwayat sahih dari Aisyah radhiyallahu anha menegaskan bahwa Nabi mengajarkan bacaan Al-Quran, wirid, dan doa sebagai perisai utama, sehingga manusia tidak perlu melihat jin secara kasat mata. Fenomena suara misterius, bayangan, atau ilusi adalah peringatan, bukan tontonan. Investigasi lebih jauh menunjukkan bahwa beberapa sahabat pernah mendengar suara jin kafir atau merasakan kehadiran mereka, namun penglihatan kasat mata tetap tertutup. Manuskrip tafsir klasik menegaskan bahwa interaksi manusia dengan jin selalu melalui izin Allah dan pengawasan Nabi. Manifestasi jin yang diizinkan bertujuan pendidikan spiritual, pengujian iman, atau penyampaian dakwah tauhid. Fakta ini menegaskan bahwa keterbatasan penglihatan manusia terhadap jin adalah mekanisme proteksi ilahi yang cermat. Selain itu, hadis sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menekankan bahwa gangguan jin muncul saat manusia lalai dari perlindungan spiritual. Suara, bayangan, atau ilusi adalah tanda peringatan yang selalu bisa ditangkal melalui bacaan Al-Quran dan doa. Sistem ini menjelaskan mengapa manusia tidak bisa melihat jin secara bebas. Penglihatan tanpa izin Allah bisa membuka celah tipu daya yang membahayakan iman dan akal. Riwayat sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menambahkan dimensi lain. Jin mukmin tunduk pada Allah dan mengikuti perintahnya, sedangkan jin kafir berusaha menyesatkan manusia. Nabi mengatur interaksi ini melalui doa, bacaan Al-Quran dan sunnah, sehingga manusia tetap terlindungi. Fakta ini jarang diungkap. Manusia hidup berdampingan dengan jin, tetapi sistem proteksi yang diterapkan Nabi memastikan keseimbangan kosmik tetap terjaga. Sejarah juga mencatat bahwa Nabi mampu menenangkan jin kafir yang mengganggu manusia tanpa manusia melihat prosesnya. Manifestasi jin yang diizinkan Allah terjadi untuk tujuan tertentu, bukan sekadar tontonan. Hadis syahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan, setiap jin yang mendengar Al-Quran akan merasakan getaran spiritual dan sebagian akan bersyahadat. Namun manusia tetap tidak melihat mereka, karena penglihatan bebas bisa membahayakan akal, iman, dan keselamatan spiritual. Fenomena ini juga menyingkap fakta menegangkan. Beberapa pengalaman mistik sahabat dan tabi'in yang melibatkan jin selalu berada di bawah izin Allah dan bimbingan wahyu. Manifestasi tersebut bertujuan pendidikan spiritual, pengujian iman, atau dakwah tauhid. Sistem ini menegaskan bahwa keterbatasan penglihatan manusia bukan kebetulan, melainkan bentuk proteksi yang presisi dari Allah melalui Nabi. Lebih mengejutkan, riwayat sahih dari Aisyah radhiyallahu anha menegaskan bahwa manusia tidak boleh mencari pengalaman gaib tanpa bimbingan wahyu. Upaya melihat atau berinteraksi langsung dengan jin tanpa izin Allah dapat membahayakan iman, akal, dan keselamatan spiritual. Sistem ini menunjukkan kedalaman hikmah Nabi, menjaga umat dari gangguan dunia gaib, sekaligus memastikan fokus manusia tetap pada amal, syaleh dan kehidupan nyata. Investigasi. Sejarah menunjukkan bahwa gangguan jin di era sahabat dan tabi'in selalu muncul pada manusia yang lalai dari perlindungan spiritual. Suara misterius, bayangan, atau ilusi yang muncul selalu memiliki batas yang tidak bisa menembus perlindungan wahyu. Fakta ini menegaskan sistem proteksi manusia terhadap gangguan jin telah diterapkan sejak masa Nabi dan tetap berlaku hingga kini. Selain itu, beberapa manuskrip kuno menyebutkan bahwa Nabi pernah menenangkan jin kafir yang mencoba menyesatkan manusia melalui doa dan bacaan Al-Quran tanpa manusia melihat prosesnya. Fakta ini menegaskan peran Nabi sebagai mediator yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia jin. Sistem ini, yang jarang diketahui orang, menunjukkan presisi luar biasa dari hikmah ilahi yang diterapkan Nabi. Seiring kita menyingkap lapisan demi lapisan rahasia ini, semakin jelas bahwa manusia tidak bisa melihat jin bukan karena kelemahan biologis atau indera, tetapi karena hikmah ilahi dan pengaturan Nabi. Keterbatasan ini melindungi iman, akal dan keselamatan manusia, sambil tetap memungkinkan interaksi bermanfaat melalui wahyu. Fenomena ini juga mengajarkan umat Islam kontemporer. Manusia harus mengandalkan doa, bacaan Al-Quran, dan bimbingan Nabi, bukan pengalaman gaib yang bisa menyesatkan. Investigasi terakhir menunjukkan satu dimensi yang jarang diungkap. Beberapa gangguan jin terjadi ketika manusia lalai dari bimbingan sunnah Nabi. Manifestasi berupa suara, bayangan, atau ilusi muncul sebagai tanda peringatan dan tidak menembus perlindungan spiritual.
Hal ini menegaskan bahwa keterbatasan penglihatan manusia terhadap jin adalah bagian dari sistem proteksi spiritual yang diterapkan Nabi secara presisi dan berlapis-lapis. Satu kesimpulan yang tak bisa diabaikan, manusia hidup berdampingan dengan jin, tetapi keterbatasan penglihatan adalah bentuk perlindungan yang sangat cermat. Nabi memastikan manusia fokus pada amal syaleh, iman dan akal yang sehat, sementara dunia jin tetap ada di sekitar, tersembunyi dari mata manusia. Setiap doa, bacaan Al-Quran, dan wirid menjadi tameng yang membuat manusia tetap aman, sedangkan Nabi menjadi mediator utama antara manusia dan alam gaib. Memasuki lapisan lebih dalam dari sejarah interaksi manusia dengan jin, fakta mencengangkan muncul dari catatan sahabat dan tabi'in. Setiap gangguan yang dialami manusia selalu muncul ketika mereka lalai dari perlindungan spiritual yang diajarkan Nabi Muhammad. Hadis syahih dari Aisyah radhiyallahu anha menegaskan bahwa Nabi mengajarkan bacaan Al-Quran, doa, dan wirid sebagai perisai utama. Fenomena seperti suara misterius, bayangan, atau ilusi hanyalah peringatan, bukan tontonan. Riwayat sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menekankan bahwa jin kafir selalu mencoba menggoda manusia melalui bisikan halus atau ilusi, tetapi tidak bisa menembus batas perlindungan wahyu yang Allah tetapkan. Hal ini menjelaskan mengapa manusia tidak bisa melihat jin secara bebas. Penglihatan tanpa bimbingan wahyu bisa membuka celah untuk tipu daya yang membahayakan iman dan akal. Catatan manuskrip kuno menegaskan bahwa di masa pranabi, beberapa manusia mampu melihat jin dan berinteraksi langsung. Namun, sebagian besar dari mereka berakhir tragis. Kehilangan akal, tersesat dari tauhid, atau bahkan meninggal akibat tipu daya jin. Allah menutup akses manusia terhadap penglihatan jin dan menyerahkan kendali sepenuhnya kepada Nabi. Fakta ini menegaskan bahwa keterbatasan penglihatan manusia adalah sistem proteksi ilahi yang disengaja, bukan kebetulan. Selain itu, hadis sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa jin mukmin tunduk pada Allah dan mengikuti perintahnya, sedangkan jin kafir berusaha menyesatkan manusia. Nabi mengatur interaksi ini melalui doa, bacaan Al-Quran dan sunnah, sehingga manusia tetap terlindungi sepenuhnya. Fakta ini jarang diungkap. Manusia hidup berdampingan dengan jin, tetapi sistem proteksi yang diterapkan Nabi memastikan keseimbangan kosmik tetap terjaga. Lebih mengejutkan, manuskrip kuno menyingkap bahwa Nabi mampu menenangkan jin kafir yang mengganggu manusia tanpa manusia melihat prosesnya. Manifestasi jin yang diizinkan Allah terjadi untuk tujuan pendidikan spiritual, pengujian iman, atau dakwah tauhid. Hadis syahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan, setiap jin yang mendengar Al-Quran akan merasakan getaran spiritual, dan sebagian akan bersyahadat. Namun manusia tetap tidak melihat mereka, karena penglihatan bebas dapat membahayakan akal, iman, dan keselamatan spiritual. Riwayat sahih dari Aisyah radhiyallahu anha menegaskan manusia tidak boleh mencari pengalaman gaib tanpa bimbingan wahyu. Upaya melihat atau berinteraksi langsung dengan jin tanpa izin, Allah berpotensi membahayakan iman, akal, dan keselamatan. Sistem ini menunjukkan kedalaman hikmah Nabi dalam menjaga umat dari gangguan dunia gaib sekaligus memastikan fokus manusia tetap pada amal syaleh dan kehidupan nyata. Investigasi. Sejarah menunjukkan pola mengejutkan. Gangguan jin di era sahabat dan tabi'in muncul pada manusia yang lalai dari perlindungan spiritual. Suara misterius, bayangan, atau ilusi selalu memiliki batas yang tidak bisa menembus perlindungan wahyu. Fakta ini menegaskan bahwa sistem proteksi manusia terhadap gangguan jin diterapkan sejak masa Nabi dan tetap berlaku hingga kini. Selain itu, beberapa manuskrip kuno mencatat bahwa Nabi menenangkan jin kafir melalui doa dan bacaan Al-Quran tanpa manusia melihat prosesnya. Fakta ini menegaskan Nabi sebagai mediator yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia jin. Sistem ini, yang jarang diketahui, menunjukkan presisi luar biasa dari hikmah ilahi yang diterapkan Nabi. Satu lapisan tambahan yang jarang diungkap, gangguan jin sering muncul sebagai suara, bayangan, atau ilusi yang berfungsi sebagai tanda peringatan. Manifestasi ini selalu berada di bawah batas perlindungan wahyu. Dengan kata lain, manusia tidak bisa melihat jin secara bebas karena sistem proteksi ilahi ini diterapkan secara presisi dan berlapis-lapis oleh Nabi. Riwayat sahih juga menjelaskan bahwa Nabi menggunakan wahyu untuk mengarahkan jin mukmin agar tunduk pada perintah Allah. Beberapa jin bersyahadat langsung kepada Nabi,
namun manifestasi mereka tetap tersembunyi dari manusia. Fakta ini menegaskan peran Nabi sebagai pengatur dua dunia, manusia dan jin. Sistem ini memastikan keseimbangan kosmik tetap terjaga dan manusia terlindungi dari gangguan yang dapat menyesatkan. Fenomena ini memberikan pelajaran penting bagi umat Islam kontemporer. Manusia harus mengandalkan doa, bacaan Al-Quran, dan bimbingan Nabi, bukan pengalaman gaib yang bisa menyesatkan. Setiap doa, bacaan Al-Quran, dan wirid menjadi tameng yang membuat manusia tetap aman, sementara Nabi tetap menjadi mediator utama antara manusia dan alam gaib. Seiring lapisan demi lapisan rahasia ini terbuka, semakin jelas satu prinsip. Manusia tidak bisa melihat jin bukan karena kelemahan biologis atau indera, tetapi karena hikmah ilahi dan pengaturan Nabi. Keterbatasan ini melindungi iman, akal, dan keselamatan manusia, sambil tetap memungkinkan interaksi yang bermanfaat melalui wahyu. Satu lagi fakta mencengangkan. Manuskrip sejarah sahabat dan tabi'in mencatat bahwa gangguan jin yang diizinkan muncul sebagai ujian bagi manusia, bukan sekadar fenomena gaib. Manifestasi jin selalu diatur, berada dalam batas yang tidak membahayakan, dan selalu di bawah perlindungan doa dan bacaan Al-Quran. Hal ini menunjukkan betapa cermatnya sistem proteksi spiritual yang diterapkan Nabi, yang jarang diketahui orang dan hampir selalu tersembunyi dari catatan sejarah populer. Menyelami lebih jauh, fakta mencengangkan muncul dari pengalaman sahabat dan tabi'in. Gangguan jin yang muncul di sekitar manusia selalu terkait dengan kelalaian mereka terhadap perlindungan spiritual. Hadis syahih dari Aisyah radhiyallahu anha menekankan bahwa Nabi mengajarkan bacaan Al-Quran, doa, dan wirid sebagai perisai utama. Manifestasi seperti suara misterius, bayangan, atau ilusi bukan tontonan, tetapi peringatan bagi manusia agar tetap menjaga hubungan dengan Allah dan mengikuti sunnah. Nabi riwayat sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa jin kafir selalu berusaha menyesatkan manusia melalui bisikan halus atau ilusi. Namun mereka tidak dapat menembus perlindungan wahyu yang Allah tetapkan. Hal ini menegaskan bahwa keterbatasan penglihatan manusia terhadap jin bukan kebetulan, tetapi bagian dari sistem proteksi ilahi yang cermat dan disengaja melalui Nabi. Catatan manuskrip kuno mengungkap bahwa di masa pra-Nabi, manusia tertentu mampu melihat jin secara bebas. Namun sebagian besar dari mereka tersesat dari tauhid, kehilangan akal, atau bahkan meninggal akibat tipu daya jin. Allah menutup akses itu setelah Nabi diutus dan menyerahkan kendali sepenuhnya kepada beliau. Sistem ini menunjukkan hikmah luar biasa. Manusia tetap bisa berinteraksi dengan dunia gaib melalui doa, bacaan Al-Quran, dan bimbingan Nabi, tetapi tanpa risiko berlebihan bagi iman dan akal mereka. Hadis syahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menekankan bahwa jin mukmin tunduk pada Allah, sedangkan jin kafir berusaha menggoda manusia. Nabi mengatur interaksi ini melalui bacaan Al-Quran, doa, dan sunnah. Bahkan Nabi mampu menenangkan jin kafir yang mengganggu manusia tanpa mereka melihat prosesnya. Manifestasi jin yang diizinkan Allah terjadi hanya untuk pendidikan spiritual, pengujian iman, atau penyampaian dakwah tauhid. Manusia tetap tidak melihat mereka, karena penglihatan bebas bisa membahayakan iman dan akal. Riwayat sahih lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan, setiap jin yang mendengar Al-Quran akan merasakan getaran spiritual dan sebagian akan bersyahadat. Fakta ini menunjukkan bahwa interaksi manusia dengan jin dikontrol ketat oleh Allah melalui wahyu dan bimbingan Nabi. Setiap gangguan atau manifestasi, jin berada dalam batas yang aman, sehingga manusia terlindungi sepenuhnya. Investigasi lebih lanjut mengungkap fenomena mengejutkan. Suara, bayangan, atau ilusi yang dialami sahabat dan tabi'in selalu memiliki batas. Manifestasi ini tidak menembus perlindungan spiritual karena Nabi mengajarkan doa, bacaan Al-Quran, dan wirid. Fakta ini menegaskan bahwa manusia hidup berdampingan dengan jin, tetapi keterbatasan penglihatan adalah bagian dari sistem proteksi spiritual yang diterapkan secara presisi. Sejarah mencatat pula bahwa gangguan jin kerap muncul sebagai ujian bagi manusia. Mereka yang lalai dari perlindungan spiritual akan merasakan gangguan berupa suara, bayangan, atau ilusi. Manifestasi ini bukan untuk tontonan, tetapi untuk menguji iman dan ketahanan spiritual. Semua ini dikontrol melalui wahyu dan bimbingan Nabi, sehingga manusia tetap aman dan tidak tergoda oleh tipu daya makhluk gaib. Selain itu, riwayat sahih dari Aisyah radhiyallahu anha menegaskan bahwa manusia tidak boleh mencari pengalaman gaib tanpa bimbingan wahyu. Upaya melihat atau berinteraksi langsung dengan jin tanpa izin
Allah dapat membahayakan iman, akal, dan keselamatan spiritual. Sistem ini menunjukkan kedalaman hikmah Nabi dalam menjaga umat dari gangguan dunia gaib, sekaligus memastikan manusia tetap fokus pada amal syaleh dan kehidupan nyata. Fakta lain yang jarang diungkap. Beberapa manuskrip kuno mencatat bahwa Nabi menerima keluhan dari jin kafir yang mencoba menyesatkan manusia. Nabi menggunakan doa, bacaan Al-Quran, dan sunnah untuk mengatur interaksi ini sehingga manusia tetap terlindungi. Manifestasi jin yang muncul selalu berada di bawah izin Allah dan bertujuan pendidikan spiritual atau pengujian iman. Riwayat sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menegaskan bahwa jin mukmin tunduk pada perintah Allah, sedangkan jin kafir berusaha menyesatkan manusia. Nabi mengatur interaksi ini sehingga manusia tetap terlindungi. Fakta ini menegaskan bahwa keterbatasan penglihatan manusia terhadap jin adalah sistem proteksi spiritual yang presisi dan berlapis-lapis, diterapkan Nabi sejak masa beliau hingga kini tetap berlaku. Fenomena ini memberikan pelajaran penting bagi umat Islam kontemporer. Manusia harus mengandalkan doa, bacaan Al-Quran, dan bimbingan Nabi, bukan pengalaman gaib yang bisa menyesatkan. Setiap doa, bacaan Al-Quran, dan wirid menjadi tameng yang membuat manusia tetap aman, sedangkan Nabi tetap menjadi mediator utama antara manusia dan alam gaib. Seiring lapisan demi lapisan rahasia ini terbuka, semakin jelas satu prinsip. Manusia tidak bisa melihat jin bukan karena kelemahan biologis atau indera, tetapi karena hikmah ilahi dan pengaturan Nabi. Keterbatasan ini melindungi iman, akal, dan keselamatan manusia, sambil tetap memungkinkan interaksi yang bermanfaat melalui wahyu. Sistem proteksi spiritual ini, yang jarang diketahui orang, menunjukkan presisi luar biasa dari hikmah ilahi yang diterapkan Nabi dan mengajarkan umat Islam untuk senantiasa mengandalkan perlindungan dari Allah. Satu fakta mencengangkan muncul dari catatan sahabat dan tabi'in. Gangguan jin selalu muncul pada mereka yang lalai dari perlindungan spiritual. Hadis syahih dari Aisyah radhiyallahu anha menegaskan bahwa Nabi Muhammad mengajarkan doa, bacaan Al-Quran, dan wirid sebagai perisai utama. Fenomena seperti suara misterius, bayangan, atau ilusi hanyalah peringatan, bukan tontonan. Riwayat sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa jin kafir berusaha menggoda manusia melalui bisikan halus atau ilusi, tetapi mereka tidak dapat menembus perlindungan wahyu yang Allah tetapkan. Manifestasi jin yang diizinkan selalu berada di bawah pengawasan ilahi dan bimbingan Nabi. Fakta ini menegaskan bahwa keterbatasan penglihatan manusia terhadap jin bukan kebetulan, melainkan bagian dari sistem proteksi spiritual yang disengaja dan presisi. Catatan manuskrip kuno menunjukkan bahwa di masa pranabi, manusia tertentu mampu melihat jin secara bebas. Namun banyak dari mereka tersesat dari tauhid, kehilangan akal, atau meninggal akibat tipu daya jin. Allah menutup akses ini setelah Nabi diutus, menyerahkan kendali sepenuhnya kepada beliau. Sistem proteksi ilahi ini memastikan manusia tetap dapat berinteraksi dengan dunia gaib melalui doa, bacaan Al-Quran, dan bimbingan Nabi, tanpa risiko membahayakan iman atau akal. Hadis syahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menegaskan bahwa jin mukmin tunduk pada Allah, sedangkan jin kafir berusaha menyesatkan manusia. Nabi mengatur interaksi ini melalui bacaan Al-Quran, doa, dan sunnah, bahkan menenangkan jin kafir yang mengganggu manusia tanpa mereka melihat prosesnya. Manifestasi jin yang diizinkan Allah terjadi hanya untuk pendidikan spiritual, pengujian iman, atau dakwah tauhid. Riwayat sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan, setiap jin yang mendengar Al-Quran akan merasakan getaran spiritual, dan sebagian akan bersyahadat. Fakta ini menegaskan bahwa interaksi manusia dengan jin dikontrol ketat oleh Allah melalui wahyu dan bimbingan Nabi. Gangguan atau manifestasi, jin selalu berada dalam batas aman, sehingga manusia terlindungi sepenuhnya. Sejarah mencatat pula bahwa gangguan jin kerap muncul sebagai ujian bagi manusia, terutama mereka yang lalai dari perlindungan spiritual. Suara, bayangan, atau ilusi selalu memiliki batas dan tidak menembus perlindungan wahyu. Sistem ini diterapkan Nabi secara presisi dan berlapis-lapis, dan tetap berlaku hingga kini. Beberapa manuskrip kuno juga menyingkap bahwa Nabi menerima keluhan jin kafir yang mencoba menyesatkan manusia. Beliau menggunakan doa, bacaan Al-Quran, dan sunnah untuk mengatur interaksi ini, sehingga manusia tetap terlindungi. Manifestasi jin selalu berada di bawah izin Allah, dan bertujuan pendidikan spiritual atau pengujian iman.
Riwayat sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menegaskan bahwa jin mukmin tunduk pada Allah, sedangkan jin kafir berusaha menyesatkan manusia. Nabi memastikan manusia tetap aman melalui doa, bacaan Al-Quran, dan wirid. Keterbatasan penglihatan manusia terhadap jin adalah sistem proteksi spiritual yang presisi dan berlapis-lapis, diterapkan Nabi sejak masa beliau hingga kini. Fenomena ini memberikan pelajaran penting bagi umat Islam kontemporer. Manusia harus mengandalkan doa, bacaan Al-Quran, dan bimbingan Nabi, bukan pengalaman gaib yang bisa menyesatkan. Setiap doa, bacaan Al-Quran, dan wirid menjadi tameng yang membuat manusia tetap aman, sedangkan Nabi tetap menjadi mediator utama antara manusia dan alam gaib. Seiring lapisan demi lapisan rahasia ini terbuka, semakin jelas satu prinsip. Manusia tidak bisa melihat jin bukan karena kelemahan biologis atau indera, tetapi karena hikmah ilahi dan pengaturan Nabi. Keterbatasan ini melindungi iman, akal, dan keselamatan manusia, sambil tetap memungkinkan interaksi yang bermanfaat melalui wahyu. Sistem proteksi spiritual ini, yang jarang diketahui orang, menunjukkan presisi luar biasa dari hikmah ilahi yang diterapkan Nabi dan mengajarkan umat Islam untuk senantiasa mengandalkan perlindungan dari Allah. Dari seluruh lapisan sejarah, riwayat syahih, dan tafsir ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, satu kesimpulan menjadi jelas. Keterbatasan manusia dalam melihat jin adalah bagian dari rencana ilahi yang sempurna. Nabi Muhammad adalah mediator, pelindung, dan pengatur interaksi antara manusia dan dunia gaib. Melalui doa, bacaan Al-Quran, dan sunnah Nabi, manusia tetap terlindungi dari tipu daya jin kafir, sementara iman, akal, dan keselamatan spiritual tetap terjaga. Hikmah ini jarang diungkap, namun memberikan pemahaman mendalam tentang mengapa kita tidak bisa melihat jin secara bebas. Semua itu adalah sistem proteksi ilahi yang diterapkan dengan presisi, menjaga umat manusia sejak zaman Nabi hingga kini. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari gangguan makhluk gaib, memperkuat iman dan akal kita, dan membimbing setiap langkah kita di jalannya. Semoga kita selalu mendapat taufik untuk mengamalkan doa, bacaan Al-Quran, dan sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.